Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Indah Dwi Rahmadiani dengan email 1A119090. Video ini dibuat untuk memenuhi dari ujian tengah semester mata kuliah Teknik Konservasi In Situ dan Ex Situ dengan dosen pengampu Insinyur Nursanti S.Hud MSI IPM. Tumbuhan apakah ini? Apakah teman-teman sudah tahu? Kira-kira tumbuhan apakah ini? Ya, gambar di samping atau gambar sebelumnya merupakan pasak bumi berdaun runcing atau Aerocoma apiculata. Berdasarkan Permen LHK nomor 106 tahun 2018 tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tumbuhan yang disebut atau pasak bumi berdaun runcing atau sering disebut dengan tongkat ali yang bernama latin dari Aerocoma apiculata ini, kondisi populasinya kini sudah dikategorikan sebagai tumbuhan langka dengan status terkikis. Pasak bumi daun runcing atau Aerocoma apiculata atau disebut dengan tongkat tali ini ditemukan atau dapat ditemukan di Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera, Indonesia, Kambodia, Laos, dan Thailand. Aerocoma apiculata ini umumnya ditemukan di hutan primer dan sekunder bersama dengan jenis Dipterocarpaceae dan juga pada hutan kerangas dan submontana. Dengan curah hujan yang berkisar dari 2000 sampai 3000 mm per tahun dengan suhu rata-rata berkisar dari 25 derajat sampai 30 derajat Celcius. Aerocoma apiculata atau pasak bumi berdaun runcing ini termasuk ke dalam famili Cimarobaceae. Gambar yang di belakang saya ini merupakan salah satu gambar herbarium atau foto dari herbarium Aerocoma apiculata. Dapat terlihat bagaimana penampakan dari si Aerocoma apiculata ini dari sisi daunnya dan bunganya. Faktor penyebab pasak bumi atau Aerocoma apiculata ini dikategorikan menjadi tumbuhan langka dengan status terkikis. Yang pertama adalah karena faktor dari biologi reproduksinya, yang mana sulitnya dari pasak bumi berkembang secara generatif karena letak benang sari yang lebih rendah daripada kepala putik itu menyebabkan proses penyerbukan pada tipe ini sulit untuk dilakukan. Jadi, proses penyerbukan yang terjadi ketika ada vektor yang dapat menggerakkan bunga sehingga putik dan benang sari bertemu. Jadi harus adanya perantara, harus ada yang menggerakkan bunga sehingga putik itu dan benang sari dapat bertemu. Yang kedua yaitu tipe benihnya. Kenapa tipe benihnya? Jadi pasak bumi ini memiliki tipe benih yang rekalsitran. Yang mana persentase perkecambahan yang terjadi di habitat alaminya itu sangat rendah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena adanya embrio yang belum cukup masak pada saat pemencaran. Jadi embrio itu sebenarnya belum cukup masak untuk melakukan pemencaran. Jadi makanya disebut dengan tipe benih yang rekalsitran. Dan faktor yang ketiga tidak lain dan tidak bukan adalah gangguan habitat. Gangguan habitat ini dapat berupa kebakaran hutan, degradasi lahan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, karena faktor pemanfaatan pada bagian akar, yakni adalah pemanenan. Alur pemanfaatan dari pasak bumi atau Aerocoma apiculata. Yang pertama, seluruh bagian tumbuhan dari pasak bumi itu digunakan sebagai obat herbal. Dan biasanya bagian yang digunakan untuk pengobatan itu adalah bagian akarnya. Yang kedua, karena meningkatnya pemanenan pasak bumi secara tidak langsung maka akan berdampak pada jumlah populasi di alam akibat dari pembalakan liarnya, akibat dari pemanenannya. Karena yang dibutuhkan adalah bagian akarnya.
maka dilakukan pemanenan dan secara tidak langsung berdampak pada berkurangnya populasi di alam akibat dari pembalakan liar. Dan yang ketiga, kelangkaan populasi pasak bumi ini juga disebabkan karena pasak bumi ini sulit untuk berkembang secara generatif. Dan yang keempat, karena tipe benihnya yang rekalsitran tadi, maka persentase dari perkecambahan pasak bumi di habitatnya ini juga sangat rendah, serta membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berkembang, untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang terakhir, karena tingginya permintaan pasar menyebabkan eksploitasi pasak bumi di hutan itu juga meningkat. Karena permintaan pasar mengenai produksi dari pasak bumi ini menyebabkan eksploitasi pasak bumi di hutan itu meningkat. Ini disebabkan karena masyarakat sekitar dan masyarakat lokal masih memandang bahwasannya pasak bumi ini hanya ada di hutan alam. Jadi bagaimana itu menyebabkan jumlah dari populasi pasak bumi di hutan pun akan berkurang. Karena keberadaan dari pasak bumi ini hanya ada di dalam hutan alam. Strategi terbaik pelestarian jangka panjang bagi keanekaragaman hayati melalui konservasi in situ. Yang pertama, kita dapat melakukan kegiatan identifikasi dan pengenalan terhadap jenis ini lebih mendalam. Jadi melakukan kegiatan mengidentifikasi dan melakukan pengenalan terhadap jenis ini lebih mendalam, yaitu jenis ini itu ditujukan kepada pasak bumi atau Aerocoma apiculata. Yang kedua, melakukan penelitian mengenai bioekologi spesies dan pola penyebarannya. Dapat dilakukannya suatu riset atau penelitian mengenai pasak bumi atau Aerocoma apiculata tersebut. Dan yang ketiga, melakukan studi komprehensif mengenai populasi dari Aerocoma apiculata di habitat alaminya. Dengan melakukan studi komprehensif mengenai populasi Aerocoma apiculata ini di habitat alaminya, itu dapat menambahkan wawasan atau kita dapat mengetahui tindakan apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan ini. Maka kita harus melakukan studi komprehensif. Dan yang keempat, melakukan kegiatan penyuluhan di sekitar lokasi habitat Aerocoma apiculata dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sekitar. Jadi, melakukan kegiatan penyuluhan di sekitar lokasi habitat Aerocoma apiculata ini dengan tujuan memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat sekitar, maka itu dapat membantu dalam pelestarian jangka panjang bagi keanekaragaman hayati Aerocoma apiculata atau pasak bumi berdaun runcing atau nama lokalnya yaitu tongkat ali. Pesan penutup dari saya, ingat, upaya konservasi pasak bumi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya kesadaran dari diri kita sendiri sebelum ini dinyatakan punah dan menjadi tumbuhan yang hanya bisa dikenang saja. Sekian persentase yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.